Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Trimarvitasari. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia. Tentunya sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang beredar di masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa yang tentunya sangat memilukan dan memalukan bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Banyaknya peristiwa seperti tindak kekerasan, pelecehan, dan perundungan, baik itu dilakukan oleh seorang guru maupun siswa, menurut saya hal ini sudah harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, baik itu guru, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan di lembaga pendidikan di Indonesia. Adanya tindak kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya, menurut saya ini sudah tidak wajar lagi. Karena apa? Karena semestinya sebagai seorang guru kita memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena faktor pribadi, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Nah, faktor-faktor inilah yang nantinya akan terbawa ketika seorang guru mengajar di sebuah kelas, sehingga dapat memicu seorang guru untuk melakukan tindak kekerasan atau pelecehan ketika terjadi kegaduhan atau keramaian yang dibuat oleh peserta didiknya atau kenakalan lainnya. Selain tindakan kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa, ada pula siswa yang berani mempermainkan, menentang, atau bahkan memukuli gurunya sendiri. Kejadian seperti ini biasanya terjadi karena kurangnya pendidikan karakter yang didapatkan oleh seorang siswa dari lingkungan keluarganya, sehingga saat ini banyak sekali seorang siswa yang tidak tahu batasan-batasan mana yang harusnya ia lakukan dan mana yang tidak boleh ia lakukan. Faktor keluarga juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa yang satu dengan siswa yang lainnya karena kurangnya hubungan dengan orang tua. Anak-anak bisa jadi kehilangan perhatian di keluarganya sehingga ia cenderung mencari perhatian di sekolah dengan cara menunjukkan kekuasaannya terhadap seseorang yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Selain itu, kekerasan yang dilakukan di rumah terhadap seorang anak juga bisa menjadi sebuah alasan mengapa seorang anak melakukan tindakan bullying. Selanjutnya, berbicara mengenai pendidikan, apa sih sebenarnya pendidikan dalam Islam itu? Nah, pendidikan dalam Islam merupakan salah satu bentuk pembangunan interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan tentunya harus ada seorang pendidik dan peserta didik. Nah, apa sih makna keduanya dalam pandangan Islam? Pendidik dalam Islam hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai khalifah di muka bumi ini juga diberi kebebasan oleh Allah untuk mengajarkan kepada sesamanya. Sehingga makna pendidik sendiri adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan atau pengalaman yang lebih dibanding orang yang dididiknya. Adapun peserta didik dalam Islam yaitu manusia dalam arti sempit dan semua makhluk dalam arti luas. Dan hakikatnya manusia itulah yang harus betul-betul dapat dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan ketika terjadi proses pembelajaran. Lalu bagaimana seharusnya relasi dan interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik? Guru dan peserta didik merupakan dua komponen
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena merekalah yang menggerakkan proses interaksi edukatif, yang tentunya proses interaksi edukatif ini memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian, maka ketika interaksi edukatif sedang berlangsung, maka guru harus ikhlas menjalankan perannya sebagai seorang guru, dan di sini guru juga dituntut untuk mampu memahami karakteristik peserta didik, sehingga tujuan interaksi edukatif dapat tercapai, karena keberhasilan interaksi edukatif ditentukan oleh seorang guru. Sebagai seorang guru, hal-hal yang perlu kita lakukan yaitu pertama, kita harus mampu memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, kita harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Dan yang ketiga, kita harus ikhlas menjalankan peran kita sebagai seorang guru. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.